Kita lanjut kembali pemaparan makalah dari Tri Junianti tentang kemajuan iptek di Indonesia dalam bidang pendidikan. Dipersilakan, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kemajuan Iptek di Indonesia dalam bidang pendidikan. Oke. Ini ada isi dari makalah saya. Makalahnya isinya itu ya. Oke. Latar belakangnya ada ilmu pengetahuan merujuk pada kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian, observasi, dan eksperimen. Ilmu pengetahuan mencakup berbagai disiplin seperti fisika, biologi, kimia, dan ilmu sosial. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk memahami fenomena alam dan sosial serta menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Teknologi merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat mesin, atau sistem yang memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Teknologi mencakup inovasi dalam berbagai bidang seperti komunikasi, transportasi, medis, dan industri. Dalam dunia pendidikan, iptek mempunyai peran yang sangat penting. Karena dengan adanya teknologi ini dapat memudahkan dan juga meningkatkan media pembelajaran. Dengan begitu, media tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk proses belajar mengajar. Salah satu contoh bahwa iptek yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mencari literatur pembelajaran atau dengan kata lain program belajar. Penggunaan teknologi di dalam media pembelajaran yaitu dapat membantu di dalam proses belajar mengajar. Tentunya bukan itu saja, media pembelajaran ini juga dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan, keterampilan siswa dan juga untuk mendorong siswa agar lebih giat dan dalam belajar. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja pengembangan iptek dalam pendidikan di Indonesia? Yang kedua, bagaimana dampak perkembangan iptek terhadap kualitas pendidikan? Tujuannya ada mengevaluasi dampak positif dan negatif penggunaan berbagai jenis teknologi pendidikan terhadap hasil belajar siswa, motivasi belajar, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Membandingkan penerapan teknologi pendidikan di berbagai tingkatan pendidikan seperti pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan di berbagai negara. Mengidentifikasi tren terkini dalam pemanfaatan teknologi dalam pendidikan serta meramalkan potensi perkembangan di masa depan. Oke. Ada juga manfaatnya seperti pengembangan pesat ilmu, pengetahuan, dan teknologi telah membawa angin segar dalam dunia pendidikan. Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama, iptek memungkinkan personalisasi pembelajaran. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Dan dengan adanya teknologi, materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Batasan geografis dan waktu menjadi semakin kabur dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Siswa di daerah terpencil pun dapat mengakses materi pembelajaran berkualitas tinggi melalui internet. Hal ini membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk memperoleh pendidikan yang layak. Tidak hanya itu, iptek juga mendorong keterampilan abad ke-21. Keterampilan ini sangat penting untuk kesuksesan di era digital. Iptek juga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang menarik seperti video, animasi, dan simulasi dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Selain itu, teknologi juga memungkinkan adanya interaksi lebih aktif antara siswa dan guru, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih dinamis. Wow. Oke. Masuk ke pembahasan. Di sini ada pengertian judul. Iptek sangat berpengaruh di berbagai bidang, khususnya di bidang pendidikan. Perkembangan teknologi dari masa ke masa menjadi lebih canggih berdasarkan inovasi dan kreativitas
Mengajar dapat menciptakan banyak ide dan gagasan secara luas dalam mengajar. Berbagai aplikasi dan metode agar belajar tidak monoton dan membosankan, seperti kuis online, memberikan tugas yang dengan gambar plus presentasi yang menarik, membuat video, dan masih banyak lagi cara menggunakan alat belajar ini. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Mereka dapat menggunakan berbagai cara belajar yang sangat luas, seperti belajar melalui video atau dapat mencarinya bahkan menggunakan internet. Peserta didik dapat mencari dan menemukan berbagai informasi dan pengetahuan dengan cepat melalui jaringan internet dan lebih luas. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Keren ya. Banyak pengertiannya. Yang pertama, apa saja perkembangan iptek dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, berbagai aplikasi dan platform pembelajaran online seperti Zoom, Google Meet, dan lainnya memungkinkan interaksi antar guru dan siswa secara virtual. Yang kedua, materi pembelajaran disajikan dalam format digital yang menarik dan interaktif seperti video, animasi, dan kuis online. Yang ketiga, berbagai aplikasi dan platform pembelajaran online seperti Zoom, Google Meet, dan lainnya memungkinkan interaksi antara guru dan siswa secara virtual. Yang keempat, perpustakaan digital menyediakan akses ke ribuan buku, jurnal, artikel, dan sumber belajar lainnya secara online. Yang kelima, penggunaan teknologi dalam administrasi pendidikan seperti sistem informasi manajemen sekolah, pendaftaran online, dan pengolahan nilai siswa secara digital. Yang terakhir, AI mulai diterapkan dalam pendidikan, misalnya dalam pengembangan chatbot untuk menjawab pertanyaan siswa, sistem rekomendasi pelajar, dan personalisasi pembelajaran. Yang kedua, bagaimana dampak perkembangan iptek terhadap kualitas pendidikan? Dampak positif, internet dan teknologi digital telah membuka akses tak terbatas dalam informasi. Siswa dan guru dapat dengan mudah mencari materi pembelajaran, jurnal ilmiah, berita, dan sumber daya lainnya dari seluruh dunia. Hal ini memungkinkan pembelajaran yang lebih mendalam dan relevan. Penggunaan multimedia, simulasi, video belajar, dan platform e-learning memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih mudah, menyenangkan, dan efektif. Teknologi memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Dampak negatifnya, terlalu bergantung pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial langsung antara siswa dan guru. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan keterampilan komunikasi dan sosial siswa. Hal ini juga dapat menciptakan kesenjangan pendidikan antara siswa dari keluarga mampu dan kurang mampu. Internet menyediakan akses ke berbagai informasi, tetapi tidak semuanya valid dan akurat. Oke, kesimpulan? Kesimpulannya, perkembangan iptek telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Teknologi telah menjadi alat yang sangat berharga dalam meningkatkan aksesibilitas, personalisasi, dan efektivitas pembelajaran. Teknologi juga di sisi lain, tantangan seperti kesenjangan digital, ketergantungan pada teknologi, dan kekurangan interaksi sosial juga perlu diatasi. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan mengatasi tantangan yang ada, iptek dapat menjadi kekuatan pendorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saran yang terakhir, teknologi harus digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sebagai pengganti interaksi manusiawi dan nilai-nilai pendidikan yang penting. Guru dan siswa perlu dilatih untuk menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Konten pendidikan digital yang berkualitas dan relevan perlu terus
Tetap penting. Tetap penting untuk perkembangan karakter dan keterampilan. Oke, luar biasa. Yes. Ya. Oke. Oke, perhatikan. Sabar. Oh gitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan dari temannya, silakan. Hah? Dampak negatifnya ketergantungan teknologi sekarang seperti AI. Gimana? Bagaimana? Dampak negatifnya kan tentang AI ya. teknologi. Oke, good. Oke. Kalau kita punya walaupun bisa, Yes, betul. bagaimana cara kita agar tidak terlalu bergantung sama AI. Oke, gimana itu, Tri? Karena memang kalau dari AI itu memudahkan, termasuk tugas ini toh. Yes. Oke, silahkan. Tapi memang ibu kan sudah persilahkan toh. Iya, tapi tak masalah lah kan. Silakan. Kalau menurut Tri bagaimana untuk menanggulangi hal itu supaya generasi muda atau siswa itu tidak terlalu ketergantungan dengan AI untuk dalam hal kegiatan pembelajaran? Menggunakan teknologi atau AI itu secukupnya, nggak selalu harus pakai AI itu. Bisa juga dengan pikiran sendiri. Oke. Tidak terpaku pada AI tersebut. Oke, jadi kalau menurut pemateri ini, menurut Tri, dia menggunakannya di waktu tertentu saja yang betul-betul memang perlu menggunakan AI ini gitu loh, dengan keterbatasan kemampuan secara naturalnya gitu ya, tapi jadi secara dipakai untuk yang penting aja gitu. Misalnya mungkin dalam proses pembelajaran di buku sulit untuk dipahami sehingga perlu menggunakan AI untuk penyelesaiannya, mungkin seperti itu kali. Gimana Neng? Oke, paham ya? Ya. Oke, Tri. Tadi salah satu yang kamu singgung di situ adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru juga ya. Guru itu juga harusnya sedikit harus mengembangkan proses pembelajarannya dengan menggunakan interaktif seperti penggunaan internet dan sebagainya gitu ya, supaya pembelajaran itu bisa menjadi ya misalnya PPT-nya bagus, kemudian kita bisa menggunakan kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan pakai teknologi gitu, tidak harus terfokus pada buku gitu ya. Kalau menurut Tri sendiri dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila atau pendidikan PKN macam mana? Apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah kamu tulis atau masih ada kekurangan yang perlu kritik dan saran? Khusus untuk pembelajaran pendidikan Pancasila saja. Apakah itu sudah sesuai dengan tulisan yang kamu buat? Ini kan gini ya. Ini kan kamu ini mana ya tadi Ibu melihat tuh. Nah, ini kan aplikasi metode agar belajar tidak monoton dan membosankan seperti kuis online, memberikan tugas dengan gambar-gambar, presentasi yang menarik, membuat video. Nah, ini kan supaya proses pembelajaran di kelas itu tidak bosan. Nah, kira-kira nih dalam proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini selama 3 tahun. Loh iya, ini langsung mengena nih kan. Menurut Tri sendiri secara pribadi sudah sesuai dengan tulisanmu itu atau masih ada perlu kritik dan saran? Silahkan. Menurut saya tuh sudah cocok dengan pembelajarannya Ibu, karena Ibu juga menggunakan seperti LCD, menggunakan quiz. Aduh, telinganya pun Menggunakan quiz online. Cal angkat, aduh turunkan Cal. Terbang nih. Oke, terus. Yes. Ya, jadi kalau menurut kamu dalam sisi pembelajaran yang monoton dan membosankan itu masih ada nggak dalam proses pembelajaran pendidikan? Masih ada. Dalam sisi yang mana itu kira-kira? Dalam sisi yang mana kira-kira? Kayak gurunya tuh mengajar dengan membacakan buku aja, terus Nah, ini khusus pelajaran Ibu aja.
Tidak usah kita ngomong yang lain. Ya. Ah? Karena Ibu setiap pembelajaran ada aja yang baru. Oh gitu ya. Aduh, telinganya Bu terbang nih. Iya. Oh gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kenapa bisa juga didengar sama yang lain ya. Begini, dalam proses kamu membuat makalah ini itu tuh Ibu justru belajar luar biasa dari teman-teman kalian dari kelas 11, kelas 12 IPA maupun IPS. Ternyata kalian itu luar biasa hebat. Iya, beneran. Luar biasa hebat. Maksudnya Ibu hanya memberikan, silahkan kamu membuat judul, silakan membuat ini dan presentasikan ke depan, dan itu jadi, dan itu tidak ada satupun yang sama dari 72 siswa. Bayangkan ya kan, luar biasanya, hebatnya kan. Walaupun ada yang sama, tapi samanya bukan berarti dalam fokus tertentu, tidak. Teknologi ada tapi dia pakai bidang yang lain. Jadi Ibu berpikiran bahwa kalian tuh memang jenius dan luar biasa dan istimewa, unik sekali. Wih, keren ya. Oke, terima kasih Tri. Ya, silakan ditutup. Baik, itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.